Hai sahabat Daihatsu, coba tebak aku lagi di mana? Ya betul, aku lagi di Pancoran Glodok, pecinan tertua di Jakarta yang menjadi tempat kuliner yang paling hits di Jakarta. Tapi ada cerita apa ya di balik kawasan ini? Yuk kita samperin Mas Rehan yang udah mau cerita panjang lebar tentang kawasan ini hanya di Daihatsu Jalan Cerita. Halo Mas Rehan. Kayaknya lagi asik banget nih. Iya, saya lagi ngulik-ngulik nih. Sejarah di Glodok ada apa aja sih? Iya Mas, di sini tuh viral banget jadi tempat destinasi kuliner di Jakarta. Tadi saya lihat nggak cuma kuliner kok. Oh iya? Ada kebudayaan, terus ada religi, ada macem-macem. Ini kan pusat bisnis. Oh iya. Ceritain dong yuk Mas. Sambil ngopi, kayaknya asik nih. Oh asik banget. Iya. Kita mau ngopi di mana? Di Kopi Estaki. Oh, Legend banget itu. Iya, aduh. Sejak 1927. Oh iya, yuk. Ayo, Kesana yuk. kita ke sana yuk. Sampai di daerah Glodok nih Mbak. Nah, Glodok itu apa sih sebenarnya? Nah, Glodok itu adalah satu ikan. Jadi dia adalah ikan kawasan yang dulunya banyak ikan glodok. Banyak ikan. Iya, ikan glodok. Nah, ikan glodok ini hidupnya kan di lumpur. Nah, karena di depan sini ada sungai. Dulu kan sungai di sini depannya. Nah, ketika musim kemarau, ikan glodok itu naik ke permukaan. Oleh karena itu daerah ini disebut Glodok. Nah, setelah Perang Cina tahun 1740 sampai 1743, VOC itu menerapkan apa yang disebut Wachenstelsel. Wachenstelsel itu sistem tempat di mana etnik-etnik tertentu semisal Tionghoa, kemudian Arab, kemudian India, kemudian Melayu itu harus ditempatkan pada satu tempat tertentu. Nah, kebetulan yang ditempatkan di sini adalah etnis Tionghoa. Itu pada zaman kolonial Belanda? Iya, pada zaman kolonial Belanda. Nah, seiring berjalannya waktu, daerah Glodok menjadi pusat bisnis bagi warga. Iya, berkembang pesat. Di satu kawasan gitu? Iya, di satu kawasan. Karena kan nggak bisa kemana-mana kan. Akhirnya mereka membuka toko, kemudian mereka tinggal di atas. Ini kan jadi kayak ruko-ruko seperti itu, Mbak. Jadi selain bisnis, tapi kulinernya juga berkembang pesat? Iya, selain bisnis, kulinernya juga berkembang pesat. Ya, selain itu, di sini kan juga pasti berkembang kebudayaan Tionghoa kan. Baik peranakan maupun yang totok pada masa kolonial. Kalau sekarang totok udah ada. Kita udah sampai di Gang Gloria nih Mbak Nabila. Kedai Kopi Estaki di dalam, sambil cerita di dalam yuk. Ini Gang Gloria nih? Iya betul Mbak, ini Gang Gloria. Wah, banyak jajanan. Ini tuh jadi pusat jajanan di kawasan Glodok sini ya? Iya Mbak, di pusat jajanan ini unik. Karena nggak ada di tempat lain, di warung-warung lain nggak ada seperti itu. Di Gang Gloria, kita dapat menemukan kuliner asli dari Tiongkok, kemudian peranakan, kemudian asli Nusantara seperti soto, yang membaur satu sama lainnya. Kita juga dapat menemukan kuliner yang normal hingga yang ekstrim. Gang Gloria menjadi melting pot yang unik dalam wujud cita rasa makanan yang ada di Indonesia. Nah, kita udah sampai nih Mbak di kedai Kopi Estaki ini. Yuk, kita nyobain yuk.
Oh, jadi ini kopi es taki, Mas. Iya, di sini kita di kedai kopi es taki, Mbak Nabila. Nah, Mbak Nabila cobain deh, gimana rasanya kopi es taki. Aku tuh baru loh kesini, Mas. Nah, gimana Mbak rasanya? Seger kan? Nggak ada ampas. Ya, nggak ada ampasnya karena kopi es taki ini dibuat seperti kopi americano, Mbak. Nah, kenapa dikasih es? Karena dulu pada saat dibuka atau usaha kopi itu kan dekat pasar. Jadi kedai kopi es taki ini awalnya dibuka oleh perantauan dari Tiongkok, yaitu bernama Pak Leong Kue Chong. Nah, beliau ini datang ke Batavia itu ingin mengadu nasib. Nah, beliau membuka kedai. Awalnya bukan kedai kopi, tapi kedai teh. Oh, awalnya kedai teh. Jadi ada penganan-penganan khas Tionghoa yang disediakan di sana. Ketika semakin hari usaha semakin maju, Pak Leong Kue Chong itu kemudian membuka kedai di sini yang lebih permanen pada tahun 1930. Awalnya di? Ya, awalnya di Petak 9 pada tahun 1927, Mbak. Nah, Glodok ini kan juga jadi pusat kuliner, salah satu pusat kuliner Tionghoa yang enak, Mbak, di sini. Kalau nama taki sendiri itu dari apa artinya ya, Mas? Taki sendiri itu mempunyai makna filosofis yang cukup dalam, Mbak. Cukup berat ya, karena beliau sebagai orang perantauan itu kan awalnya hidup sederhana. Jadi tak itu artinya sederhana. Kemudian ki itu selalu menjaga kesederhanaan. Jadi selalu diingat artinya seperti itu. Jadi taki sendiri adalah selalu mengingat kesederhanaan. Mengingat kesederhanaan sebagai filosofi orang Tionghoa seperti itu. Jadi walaupun sekarang sudah besar, sudah hampir 3 generasi, tetapi kesederhanaan itu tetap dijaga dan tetap diingat. Ini seperti itu, Mbak. Udah 3 generasi ya? Ya, udah 3 generasi. Tapi luar biasa ya, Mas. Ini kan dari tahun 1927 ya tadi ya. Masih eksis dan masih ramai aja gitu nih tempatnya. Ya, selain dari pelanggan yang bertahan dari generasi ke generasi, sekarang kan zaman teknologi nih, Mbak. Banyak sekali sosial media, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, kemudian YouTube, kemudian website, di mana setiap orang bisa mengakses. Nah, selain cita rasa yang terus terjaga dari masa lalu, sosial media juga berpengaruh terhadap eksistensi kedai kopi ini. Jadi seperti itu. Rame, jadi semakin ramai. Orang-orang berdatangan dari luar kota hanya ingin mencicipi seperti apa sih rasanya kedai kopi. Dari luar kota tuh ya, Mas? Betul. Seperti apa sih rasanya minum kopi di tempat yang vintage dan heritage seperti ini. Sensasi itu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Oleh karena itu, kita akan selalu melihat pelanggan atau pembeli yang silih berganti datang seperti itu. Jadi bukan dari etnis Tionghoa aja ya, tapi juga dari luar kota, ya. Ada yang menyengajakan ke sini gitu ya. Bahkan beberapa saat yang lalu ada yang dari luar negeri, tidak hanya etnis Tionghoa aja yang datang ke sini kan. Macam-macam etnis juga datang ke sini. Karena ya cita rasa yang selalu terjaga ini yang mereka cari seperti itu. Berarti memang pengelola dan pemiliknya yang udah generasi ketiga itu ya. juga inovatif ya? Ya. Memanfaatkan sosial media untuk memperluas jangkauan. Betul. Supaya tetap rame terus nih tempat Betul. ini, kopinya laku terus laris Bahkan terus. ada website tersendiri loh, Mbak. Ada websitenya. Iya. Keren, berarti udah Kopi canggih. es taki. Kopi es taki, ada websitenya sendiri, ada Instagramnya sendiri, ada Facebooknya Ya, sendiri. langsung deh nanti kita follow. Mas Rehan, makasih banyak ya udah ceritain soal kawasan Glodok, Gang Gloria, terus kopi es taki. Luar biasa ya sejarahnya ya, Mas ya? Ya, sama-sama, Mbak.
Ya, tempat ini hampir tidak berubah. Ya, apapun yang ada di sini suasananya sama seperti masa lalu. Hanya yang berubah bangunannya aja paling, Mbak. Tapi suasananya tetap terjaga. Ya, masyarakat harus datang ke sini untuk menggali lebih dalam lagi nanti. Setuju, bener banget. Nah, sahabat Daihatsu, kalau sahabat ingin tahu ada cerita apa di kotamu, kita akan menjelajahi cerita bersama Daihatsu dan akan menceritakannya khusus buat sahabat semua. Nah, karena itu, jangan ketinggalan setiap episode Daihatsu Jalan Cerita. Sekarang saya akan meluncur lagi mencari cerita lain di kota Jakarta. Sampai jumpa!